Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama channelnya Bunda Dafa dan Arsya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga puasanya masih tetap lancar. Kita semua diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, kemurahan rizki, dan tentunya badan yang sehat agar semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sebetulnya video waktu awal puasa ya teman-teman, tapi baru saya record. Di sini saya lagi cuci gorden. Kebetulan ini setiap mau puasa saya seperti ini teman-teman ya, karena kan nanti akan ditinggal mudik dan ini adalah rutinitas tahunan teman-teman ya, yang tidak boleh di skip karena dicucinya memang setahun sekali. Jujur saya mah ya teman-teman. Nah di sini habis nyuci horden saya lanjut aja mau spill belanjaan. Nah, di sini saya mau berbagi tips hemat belanja di bulan Ramadan. Apa tipsnya? Satu, sebelum belanja kita lihat stok yang masih ada, jangan sampai bertumpuk atau membeli double. Kedua, diatur budget. Jangan sampai kita hilap belanja yang tidak penting kita beli. Nah, yang penting-penting aja teman-teman ya, yang sekiranya kita mau pakai, yang sekiranya itu benar-benar dibutuhkan, baru kita beli. Kalau yang tidak, sebaiknya di skip dulu teman-teman ya, karena kan bulan puasa banyak sekali pengeluaran yang tidak seperti hari-hari biasa, karena kita harus beli takjil, kadang kita hilap mata. Nah seperti itu yang moroti pengeluaran yang sebetulnya kita hanya hilaf gitu teman-teman ya. Padahal kalau buka puasa minum air putih, kurma, atau minum madu dan lain-lain itu sudah kenyang ya teman-teman. Nah ketiga, kita belanja sesuai kebutuhan aja teman-teman ya, jangan membudget, jangan melebihi budget yang sudah kita tentukan. Kalau bisa kita minimalis lagi teman-teman pengeluarannya ya. Terus yang keempat, kita beli di tempat yang tentunya jauh lebih murah. Pilih-pilih tempat. Biasanya kan ada perbedaan harga tuh di antara toko dan toko ya. Kita yang lebih pengalaman, di mana yang lebih murah, di mana yang harganya lumayan miring. Di situ kita beli sesuai kebutuhan kita. Yang kelima, jika kita beli seperti misalnya sabun cuci, misalnya dalam sabun cuci cair itu kan ada yang pouch, ada yang juga rentengan. Nah itu di situ kan ada selisih harga. Menurut saya kalau yang rentengan itu jauh lebih murah dan lebih efektif. Kita bisa beli yang rentengan ketimbang yang di pouch ya. Nah di sini nanti kalau memang kita masih ada kebutuhan lagi yang kurang-kurang di pertengahan bulan, kita kan masih bisa nyambung dengan yang harganya lebih ekonomis. Nah itulah beberapa tips dari saya ya teman-teman, semoga bisa membantu karena memang harga itu tidak stabil ya teman-teman, apalagi nanti kalau misalnya menjelang mendekati lebaran itu biasanya harga pokok makanan ya, bahan sembako itu yang akan menggila-gila naiknya ya teman-teman. Nah mudah-mudahan nanti rezekinya makin mendekati lebaran semakin berlimpah dan berkecukupan untuk kita semua ya teman-teman, karena kita harus benar-benar pintar membagi budget antara kebutuhan kita pribadi dan juga untuk kebutuhan kita pada saat lebaran, dimana kita setahun sekali berbagi kepada orang tua, bukan orang tua maksudnya kepada keluarga. Kalau orang tua kita setiap punya rezeki pasti wajib memberi kan, tapi kalau kepada misalnya ponakan atau keluarga yang jauh kita ketemu silaturahim, pasti kan kita memberikan buah tangan. Apalagi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang rantauan, sudah pasti kita tidak tinggal diam atau ketemu dengan tangan kosong. Nah itu kita harus memikirkan budget untuk ke situ ya teman-teman. Nah oke, baiklah teman-teman, di sini saya mau ini ya refill beras. Nah di sini contohnya saya biasa beli beras itu di atas 200 teman-teman, yang 20 kilo ya. Nah di sini saya beli secukupnya teman-teman. Biasanya kalau yang 20 kilo itu bisa hampir 2 bulan teman-teman. Nah di sini saya berpikirnya nanti pertengahan biasanya dapat THR gitu teman-teman ya. Jadi saya ngurang-ngurangi gitu loh teman-teman, agar uang yang keluarnya itu tidak berlebih atau tidak melampaui budget yang seperti biasanya gitu. Jadi saya beli beras yang per takaran liter, jadi nggak beli yang karungan ya teman-teman.
Nah, seperti itu kalau saya ya teman-teman, biar pokoknya semuanya cukup, karena yang saya pikirkan itu budget puasa itu nggak ngerti bagaimana ceritanya ya. Menurut saya kok pengeluaran lebih banyak daripada hari-hari biasa. Padahal hari-hari biasa kita makan sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore, kadang ada jajan juga. Tapi entah kenapa, kalau bulan puasa itu berlebih sekali pengeluaran dari hari biasa. Itu benar-benar teman-teman kita harus mempertimbangkan sebelum kita membeli, jangan hilap mata, jangan hilap keinginan pokoknya ya, agar uangnya itu bisa kita kelola dengan baik. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan bukaan puasa ya. Padahal yang dibeli cuma gorengan teman-teman ya, nggak banyak gitu, cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk beli buka puasa, saya tuh bingungnya bisa hampir 100.000 ya teman-teman. Kadang kan itu juga sama lauk makan ya. Lauk makan itu kalau lagi males masak pasti beli toh. Nah, nanti pada saat sahurnya baru saya masak gitu. Jadi kan tetap di situ ada pengeluaran yang double untuk buka puasa dan juga untuk sahur. Nah, di situ mungkin besarnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita buka misalnya ala kadarnya bisa kita cukup minum teh manis atau dengan kurma, setelah itu makan berat gitu. Tapi ya kembali lagi ke individunya masing-masing. Kadang kita nih nggak munafik pengen jajan kayak gorengan, itu sepertinya nggak bisa absen gitu teman-teman ya, gorengan, padahal itu efeknya juga nggak bagus usia kita ya, apalagi kita udah kepala 40 ke atas, gampang rentan penyakit, yang kita konsumsi juga kolesterol, kemudian juga bisa kena radang, karena ada sambal yang kan pedes ya, tenggorokan kita kering. Tapi kenapa nggak pernah bisa absen? Rasanya kalau nggak ada gorengan itu nggak afdol ya teman-teman. Itu kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman mungkin pola hidupnya lebih sehat daripada saya ya yang masih berantakan gitu. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini ya teman-teman. Jangan bosan-bosan nontonin channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Wassalamualaikum.